dengan harga 35 juta. Nyium pipi suami itu harganya 35 juta. Iya, kok bisa Pak Ustaz? Sama dengan nyium Hajar Aswad, ongkos ke Mekah umroh 35 juta. Tuh, daripada kita nggak bisa nyium Hajar Aswad, mendingan nyium pipi suami. Sebenarnya mah Pak, kalau kita nggak egois, tugas rumah tangga itu tugas kita Pak. Nyoce piring tugas suami. Emang di sini nyuci piring siapa? Dengerin nama lo, Harsono. Astagfirullahaladzim. Nyuci baju tugas suami, ngepel tugas suami, cari duit tugas suami, ngomong tugas suami, masak tugas suami, segala macam tugas suami. Ngejemur, nyetrika. Oh, dengar ini. Tugas kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran bi ni'matih. Subhanallah, tanjihan bi'idhamatih. Ashhadu an la ilaha illallah, iqraran birububiyatih. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, iktirafan birisalatih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah aytamimil ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al hadis wallahu a'lamu bimuradih. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan ini. Allati lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya. Kita doakan guru-guru kita semua, orang tua kita semua, sesepuh kita semua, mudah-mudahan Allah senantiasa tambah kemuliaannya. Aparatur pemerintah, baik camat, kepala desa, beserta seluruh jajarannya, kita doakan para umaro kita senantiasa diberikan sehat, senantiasa ditambah keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
para dinas-dinas terkait yang tidak dapat saya sebutkan juga namanya satu persatu, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan umurnya. Seluruh jamaah kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pemuda, pemudi, santriyin, wasantriyat yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah, senantiasa kumpul di tempat ini dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, walaupun agak terlambat saya bisa bersilaturahim intinya dengan keluarga besar saya di sini. Mudah-mudahan barokah silaturahim kita, sepulang dari sini kita semua dapat pahala. Silaturahim itu ibu ibadah. Saya tanya sama ibu-ibu, karena ibu-ibu ngerajin nggak bohong. Tapi di sana di Bandar Lampung, ibu-ibunya banyak yang ngebohongin suami. Ngambil bank mekar nggak ngomong, ngambil bank BPN juga nggak ngomong, kreditan nggak ngomong. Siapa wanita yang tidak pernah melakukan hal-hal seperti menghutang, mengkredit, ngambil bank mekar tanpa izin dari suaminya? Jangan harap perempuan-perempuan yang model itu akan mengharapkan masuk ke dalam surga. Jangankan mau masuk surga, mau surga pun tidak. Jangan keplok, bukan mikir dimarahin malah keplok. Emangnya ada di sini? Gak ada. Yang saya ngomong tadi rajin ngebohong. Nah ini jangan. Mohon maaf agak emosi, lapar. Bukan dikasih makan, gua dikasih mie. Kepala desanya. Restuinnya, Pak Kadesnya. Sunda lain Sunda, ngerti Sunda? Ini mah Sunda asli. Saya mah asli orang Banten. Ya. Cuman lingkungan saya Jawa semua, Bu. Lingkungan saya ada Jawa Tengah, Jawa Timur. Walaupun saya orang Sunda. Jamaah rahimakumullah. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih yang rajin ngaji, ibadah ada berapa, Bu? Yuk, ibadah ada berapa, Bu? Ngaco ya Nur mah. Ibadah ada berapa? Pinter tuh, cuman nggak berani, ragu-ragu. Ibadah bener teh, Mbak, ada dua. Tuh kebenaran ya. Satu ibadah, yuk yang bisa saya kasih duitnya. Itu lumayan untuk setor bank mekar. Yuk maju, siapa yang bisa yuk. Ibadah ada dua. Satu ibadah wajib aja. Wajib malamnya habis baru mandi wajib. Ayo yang bisa yuk.
kurang dah. Habis nih amplop dari Kedongdong nih. Yo, itu ngeliat YouTube. Dan nggak jadilah saya masukin lagi. Ibadah ada dua, Ibu. Kita ngaji hari ini ya, supaya pulang dapat oleh. Ibadah ada dua. Satu, ibadah mahdoh. Ingat. Kedua, ibadah goer mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang model apa? Ibadah mahdoh ialah ibadah yang langsung kepada Allah. Ibadah yang langsung kepada Allah adalah diantaranya sholat 5 waktu. Itu langsung ke Allah. Allahu Akbar tuh. Ada ibadah yang goer mahdoh yang tidak langsung kepada Allah. Apa ibadah yang goer mahdoh yang tidak langsung kepada Allah? Yang kita lakukan hari ini yaitu silaturahim. Dengan asbab kita kumpul di tempat ini, kita datang ke tempat ini ketemu dengan sesama ikhwanul muslimin muslimat. Pulang dari sini kita dapat pahala silaturahim. Kata Rasulullah, man ahabba ayyum satalahu bi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin dibanyakan rezeki, ingin dipanjangkan umur, rezekinya barokah, umurnya barokah, fal yasil rahimah, kata Rasulullah, maka laksanakan silaturahim. Ini diantaranya Bu, selain pahala, kita insya Allah pulang dari sini barokah silaturahim, dipanjangkan umur dan diberkahkan rezeki. Nah ini hari ini kita melaksanakan ibadah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal. Mohon maaf saya kepada Pak Kades, kepada seluruh jamaah ibu-ibu, saya agak terlambat bukan faktor sengaja, karena saya tadi di Kedongdong, di Wadi Cimanuk. Saya kira beres Jumat selesai, nggak taunya ada santunan yatim, sama Kliwonan juga. Akhirnya saya suruh ngebagiin santunan yatim. Akhirnya setengah beres ngebagiin lah saya langsung ngeluncur ke sini. Makanya agak terlambat, bukan sengaja, bukan. Jalannya udah enak semua, alhamdulillah, cuman karena faktor jauh. Tadi sempat nyari-nyari, untung ada kawan banser yang nungguin. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ke Pak Kades, kepada semua jamaah, saya mohon maaf agak terlambat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin ada keponakan saya, Kang Saifuddin, ngundang saya, minta tolong ngisi di sini. Kata saya, di daerah mana? Di daerah Tanjung Bintang, pas di Polsek Merbo Mataram lebih sedikit, belok kiri dekat. Oh, dekat. Apa saya yang budek, apa dia yang tolol? Kata saya. Dekat jauh. Tapi nggak apa-apa. Intinya barokah silaturahim ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Maka silaturahim yang kita lakukan hari ini itu adalah rangkaian ibadah yang jangan sampai diragukan pahalanya, Pak. Jangan sampai diragukan pahalanya, Bu. Ini pasti akan diterima kita sama kita yang hadir nih. Maka rajin silaturahim. Jangan sampai kita nggak kenal sama tetangga. Jangan sampai kita bermusuhan sama tetangga. Jangan sampai kita bermusuhan dengan sesama saudara. Ini mah kadang-kadang Bu di zaman sekarang, naudzubillahi min dzalik, mantu aja sama mertua musuhan.
Ada itu di sini orangnya. Pakai mak kerudung lu. Kelakuan lu kesini lu buat lu. Awas ini hati-hati. Jangan sampai. Makanya kita wajib menjaga silaturahim. Kenapa sih Pak Bu harus dijaga silaturahim? Karena nanti ada yang namanya kematian. Di alam kubur, di alam kubur kita akan ditanya oleh malaikat. Salah satunya, wa ma ikhwanuka. Siapakah saudaramu? Andaikan kita tidak kenal dengan tetangga seagama, andaikan kita meninggal dunia masih punya musuh, jangan harap akan selamat dari siksa kubur, walaupun orang itu ahli ibadah sekalipun. Tuh, jangan betul-betul mikir loh, betul aja. Nah ini makanya Masya Allah, silaturahim penting dan harus kita lakukan, wajib kita laksanakan. Nih kata Pak Kades tadi, saya sempat nyelenting apa panitia, Pak Kades tadi ngomong, ini zaman pemilu jangan sampai beda pilihan bermusuhan, jangan, rugi Pak. Udah biarin, jangan ngurusin politik itu bahasa Sunda politik itu nempok kan meletik. Itu orang yang di pelosok sekalipun, nenek-nenek sebalik sekalipun, oleh calon-calon terlihat disamperin. Mampus lu ada calon di sini hari ini, modar lu sama gua. Orang nggak ngontak dulu sama gua lu. Disamperin, minta doanya. Nenek-nenek lagi jalan sehat, nenek untuk beli minyak. Udah jadi mah politik. Bukan politik dunia, politik nipu kan lagi. Makanya jangan mau dibayar, kalau mau milih saja, ya. Jangan pengen dibayar. Kenapa calon-calon waktu mau bayar kita setelah jadi nggak datang? Karena udah dibayar dulunya, Nur Hayati. Jangan karena seket. Kok gua kompani sih tolol. Nah ini kembali ke ngaji. Kita cari boleh kewajiban kita Pak, nyoblos kewajiban, pilih yang pasti aja, terserah ibu-ibu ya. Jangan nyariin foto saya, nggak ada. Hadirin hadirat rahimahullah, nih silaturahim kayaknya sepele tapi pahalanya gede, mudah dilakukan, jangan sampai dianggap main. Ini mah yakin Bu, kita dari sini semua akan dicatat, akan diberikan pahala oleh Allah. Jangan harap sholat kita diterima oleh Allah. Sholat mana yang diterima oleh Allah? Yuk kita koreksi. Yuk kita sama-sama koreksi. Ibu-ibu sholat. Nih. Kalau Ustaz tenang, nanti ditambahin amplopnya. Bertanda panitia. Oh, enggak, ya, enggak, tanda. Suruh mimpin sholawat, nanti ibu-ibu siapin duit. Jangan yang 2.000. Yang gede 5.000 paling sedikit. 10.000, ya. Nah ini nanti. Sekarang aku kasih sholawatnya ya, enaknya sekarang kasih sholawat terus saya duduk berhenti. Nah ini jamaah rahimahullah, kalau kita ngarep-ngarep pahala dari sholat, yuk kita periksa sholat mana yang diterima oleh Allah. Yuk,
Walaupun saya kata orang pengasuh pondok pesantren, walaupun saya sering disebut kiai, belum tentu sholat saya diterima, Pak. Apalagi yang bukan kiai. Kiai aja belum tentu diterima. Makanya jangan ngotak hidup ini. Baru rajin sholat ditanya tetangga, diem aja. Ya kita memang ahli ibadah, cuma jangan benci-benci amat sih sama yang belum sholat. Kadang kita nggak sholatnya rusak, Pak, Bu. Nih bapak-bapak nih paling banyak rusak sholatnya nih. Ada pernah jamaah saya, Pak, nanya gini nih, Pak, Pak Ustadz, tadi saya sholat di masjid, terus kok itu sholat ya, katanya tangannya tahiyatnya gini-gini nih, diutak-utak, Pak Ustadz. Terus itu sah nggak sholatnya, Pak Ustadz? Kata saya, yang nggak sah lu. Kok bisa, Pak Ustadz? Kenapa lu nggak sholat dodong mikirin tangan orang? Berarti sholat apa yang kayak gitu? Makanya ada yang namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu permulaan sholat. Kalau sudah takbir, Allahu Akbar, maka yang lain haram. Maka disebut ihram. Yang lain jangan dipikirin. Kita khusyuk kepada Allah yang Maha Besar. Ini mah kita sholat dimikirin orang. Ya, mikirin orang. Di kampung saya macam-macam, Pak. Makanya ini, Pak, perbaikin sholat kita. Kalau sholat kita pengen diterima, jangan suka ngusilin sholat orang. Kalau kita, hati kita, pikiran kita, mata kita masih melihat sholat orang, jangan harap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barokah ngaji itu gede. Barokah ngaji itu gede. Nah, diantaranya ini pahala silaturahim. Pulang dari sini yakin silaturahim akan diterima oleh Allah pahalanya. Nah, ini rajin makanya pengajian ya, Bu. Walaupun mungkin hari ini nih ada kabar burung yang ikut ngaji, katanya di jamaah ada jamaah yang ikut ngaji nggak ada niat ngaji. Kok bisa? Ya ngumpet dikejar-kejar utang. Ada orangnya di sini. Ngaji nggak nyok ngaji, biasanya dia nggak ngaji. Nah, ini intinya barokah ngaji nih, Bu. Ini kita sudah, ya Allah, saya salut sama orang sini. Dari segini banyaknya perempuan, semua pakai kerudung. Salut. Berarti ini solehah semua. Ini isi-isi solehah kayak gini, Pak. Ciri-ciri perempuan solehah, yang pertama dia tidak membuka tutup aurat, tidak membuka aurat yang ada pada dirinya. Pakai kerudung. Nih, Masya Allah, saya lihat dari ujung ke ujung ibu-ibu semua pakai kerudung, nggak ada yang nggak pakai kerudung. Ini pertahankan, jangan hanya waktu ngaji. Jangan sampai kayak di kampung saya, waktu ngaji mah pakai kerudung, udah ke rumah mah dilepas. Jangan, Iis. Astagfirullah. Pertahankan. Bukan hanya waktu ngaji, di rumah pun tetap pakai kerudung. Tapi saya yakin di sini mah tuh, jangankan ngaji, di rumah juga pasti pakai kerudung. Kecil itu. Karena gini, Bu, ada orang yang nggak pernah pakai kerudung ikut ngaji. Dia pakai kerudung, kecil, pakai kerudungnya mencong. Udah gak usah dibenerin. Keciri. Ini kalau udah kerudungnya mencong tuh di rumahnya jarang pakai kerudung. Udah teh, udah mbak. Makanya Masya Allah, Ibu ya, jaga aurat. Almaratun auratun, perempuan semuanya aurat, dari ujung rambut sampai ujung kuku aurat. Jangan kayak tetangga saya, waktu dia punya gadis pakai kerudung, lalu dia punya suami pakai kerudung, giliran cerai gara-gara Bang Mekar, jadi janda.
ya Allah rambutnya dipirang. Itu di kampung saya. Ini janda amat kata saya. Udah janda malah dipirang, kerudung dibuang. Ya Allah, ini jangan sampai ibu-ibu. Kita punya suami atau sudah janda, martabat perempuan perlu dijaga. Siapa yang wajib menjaganya? Dirinya sendiri. Ini makanya yang jarang pakai kerudung bu. Ciri-ciri orang istri soleha seperti ini. Gampang kelakuan yang lain mah pakai kerudung dulu. Walaupun kita diperintahkan uswatun hasanah kepada Siti Khadijah, nggak mungkin kita bisa niru Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah bu? Istri Rasul. Ibu, istri Rasulullah bu, kalau jalan di depan Rasulullah, masya Allah pakai dengkul, Waktu saya pesantren di Jawa Timur main ke teman di Solo, orang Solo mah istrinya jalannya pakai dengkul. Tapi yang di Solo, yang di sini merusak orang Solo. Ya Allah, makanya masya Allah. Tuh, Siti Khadijah kalau jalan di depan Rasulullah pakai dengkul. Ini mah ya Allah, jalan di depan suami ya. Ada orangnya di sini jalan di depan suami sambil ngentut si tolol. Ada. Untung suami masya Allah. Kadang kita mabuk bukan minta maaf ya bu ya. Harusnya mah harus kentut di depan suami itu minta maaf. Pak, minta maaf ya Pak. Ini mah kadang diem aja. Terus dia ngomong sama suaminya, lu mah depan suami ngentut. Ada. Marah. Daripada gua sakit perut, lu lagi yang capek. Ih, kok ngotot udah salah ngotot. Itu ibu-ibu ya. Makanya masya Allah. Siti Khadijah kalau Rasulullah sedang tidur, Siti Khadijah jalannya juga lewat pintu belakang bu, nggak pernah lewat pinggir tempat Rasulullah tidur. Kenapa? Takut langkah kakinya membangunkan Rasulullah. Ya awas nih, ini mah di tempat saya suaminya tidur di depan TV. Istrinya datang, disapuin si tolol. Bosrek. Itu. Ada di sini yang kayak gitu. Keciri istri yang kayak gitu mah ada. Saya nerangin ini dia mau ngobrol aja. Incang-incang yang ngedenger, padahal dia pelakunya. Ini keciri. Kalau pengajian ibu-ibu kalau kasih kesinggung aja, ngobrol sama temen. Padahal itu pelakunya. Itu yang suka kentut di suami itu. Kalau istri saya jual itu. Enak saya. Bukan dihayati ngaji, malah dibuang. Ngapain ngondang-ngondang buang loh? Ini jamaah rahimakumullah. Maka ini pun perbaikan ya. Mendingan kita ngurusin diri sendiri daripada ngurusin tetangga. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum. Kata Allah, jagalah dirimu, jangan ngurusin tetangga. Kadang ibu-ibu mah kepo. Ada tetangga beli kulkas, dia yang beli mixagrip. Sampai gini-gini matanya. Ada tetangga beli kulkas di hordeng, gak keliat naik ke kursi. Kepo amat tuh. Terus assalamualaikum, kata Waalaikumsalam, langsung dia turun dari kursi. Lagi apa mbak? Enggak, si kutuk kulkas. Ngedit. Dia ben, dia ngeriditkan dia, bukan kena kita. Kenapa kita yang pusing? Udah biarin mau ngeridit, mau enggak, kan bukan urusan kita.
Makanya orang yang bersyukur dikala tetangga mendapatkan kenikmatan, tetangga yang lain mengucapkan alhamdulillah. Jangan tuh setruk ringan nantinya. Enak gua mah. Ayo tetangga diomong-omong, jangan, mendingan kita ngurusin diri. Kita juga banyak koreksi diri sendiri, karena kesalahan kadang lebih banyak kita daripada orang lain. Betul aja. Amalin ya, amalin. Kalau kita mau ngomongin tetangga, astagfirullahaladzim. Asal mau ngomong astagfirullahaladzim. Ada kawan kita ngajak ngomong astagfirullah. Bisa ibu bisa. Insya Allah bisa. Awas ya. Aduh, jaga. Suara perempuan solehah tidak pernah lebih kuat daripada suaminya. Suara perempuan solehah tidak lebih kuat daripada suaminya. Yuk, koreksi. Kuatan ibu-ibu apa kuatan suami? Ngaku. Siti Khadijah, Masya Allah. Minimal kita tuh kalau mengikuti Siti Khadijah nggak bisa, minimal memperbaiki diri. Suami kesalahannya satu, gara-gara salah WA, salah chatting. Iki sopo iki? Rinindi. Oh, Rini. Iki bos kayu. Diungkit. Mau tidur ke? Kono. Kalau Rini kono. Itu nggak bakal selesai sehari, nggak bakal selesai sebulan, seumur hidup. Kok bisa tahu saya lagi curhat? Enak saya. Belum istri Ustadz ketolol, kata saya. Ini artinya inilah, ya Allah, ibu-ibu belajar legowo. Kesalahan orang, ibu-ibu ya kalau dikoreksi banyak salah. Cuman kadang ya Allah paling bener aja ya. Memang tuntutan suami Pak harus sabar. Nih istri cerewet itu. Istri cerewet itu ngeselin. Tapi harus sabar. Bila mana suami punya istri cerewet, maka kuncinya sabar dan sabar. Terus sabarin, insya Allah lama-lama loh. Masya Allah. Istri perempuan cerewet makin sini Pak, Bu, rumahnya dibersih. Perempuan cerewet, tai ayam nggak ada. Atau perempuan cerewet ada ayam masuk dia dimarahin. Ini dari mana ini? Ayam siapa ini? Pulang aja, ayo dikejar-kejar. Kucing masuk dimarahin, suami masuk dimarahin. Astagfirullah ya. Tapi luar biasa Pak. Dulu ada kisah dulu. Perempuan cerewet, suaminya saking capeknya punya inisiatif jahat. Saya ini punya istri cerewet amat, ya Allah, malu saya ya Allah. Sakit hati saya ya Allah. Dikasih duit berapapun habis ya Allah, apalagi nggak dikasih duit. Seperti toa kalau ngomong kalau nggak dikasih duit. Tapi saya mau buang ya Allah, kasihan, nggak tega. Lama-lama nggak kuat si laki-laki, akhirnya jahat hati. Mendingan saya bunuh perempuan kayak gini, kata suaminya. Betul kata lakinya. Ya Pak, korban cerewet tuh, betul. Akhirnya apa? Dibawa malam-malam ngobrol. Ma, ya, ada apa? Kalau suaminya kan lembut. Ma, ya, ada apa? Ma, aduh.
Ya Allah ya, kalau istri saya beneran dulu saya bawa ke pasar, enggak, suruh belanja. Nanti besok jalan-jalan di rumah, ayo, aku ayo. Kalau ke laut kan sering mah, iya, kita refreshing ya mah ke gunung, camping. Ayo, dia ingat di gunung itu ada sumur tua, gua gugurusin katanya. Akhirnya naik gunung, si istri saya dibawa naik gunung. Udah bawa mau untuk masak segala macam, bawa kemahan, segala tenda segala macam. Pas di dekat sumur tua, mah ya Allah indah amat ke dalam sumur. Dilihat sama istrinya tadi, pas istrinya ngeliat dijejak, masuk ke dalam sumur. Dilalahnya nggak mati. Di dalam sumur itu bak angker, banyak genderuwo. Tuh genderuwo makan sama lu tuh. Istri gua pusing gua ngurusinnya. Ngambil bang mekar nggak berhenti, ngeridit nggak berhenti, ngomongin tetangga nggak berhenti. Sama suami tuh makan sama lu genderuwo. Nih yang mirip denger ini, jangan cecok dulu. Si gender di dalam sumur, si perempuan ini nggak mati, ngoceh malah. Awas lu ya Sarpudin katanya. Kalau gua misalnya gua bunuh lu, ngoceh di dalam sumur sekuat-kuat. Akhirnya genderuwo ngerasa berisik, naik semua. Kata suami, hei genderuwo, kenapa lu naik? Itu gua kasih makanan. Berisik istri lu mah cerewet. Genderuwo ke takut. Genderuwo aja tak. Makanya Masya Allah Pak, kalau kita punya istri cerewet lumayan. Kalau ada rumah angker, kita bawa istri kita ke situ. Gak usah dikendurenin. Taruh aja istri kita. Setan yang di rumah angker pergi semua. Iya, kucing lari, ayam lari, bebek lari, tetangga jauh, suaminya tidurnya di gardu. Makanya Masya Allah, ibu carilah sorga dari suami. Sejelek-jeleknya suami itu adalah sorga kita. Bener tetangga kita suaminya gagah, bener tetangga kita suaminya hebat, tetapi dia bukan sorga kita. Suami kita hitam, pendek, kecil, hidup lagi, itulah sorga kita. Ya Allah, kita nyium tangan suami bolak-balik bu. Kalau cium tangan suami di antara hidung dengan mol, jangan di pipi, jangan di pipi. Ini masalah misalnya di pipi, ada orangnya di sini. Nih, di sini nih. Nih. Bunyi. Bolak-balik. Pertama cium ininya, terus cium ininya. Tuh, nyium tangan suami. Siapa yang mencium tangan suami seperti itu, maka dosanya hari itu berjatuhan. Setelah nyium seperti itu, cipika-cipiki, pahala cipika-cipiki sama dengan harga 35 juta. Nyium pipi suami itu harganya 35 juta. Iya, kok bisa Pak Ustadz? Sama dengan nyium Hajar Aswad, ongkos ke Mekah umroh 35 juta. Tuh, daripada kita nggak bisa nyium Hajar Aswad, mendingan nyium pipi suami. Pahalanya sama. Nih pulang haji, jangan masak dulu, langsung pegang suaminya, sampai subuh. Insya Allah di mana suaminya. Istri gua kesurupan habis ngaji gitu. Salah ngundang ustadz kayaknya, Pak Ades ini gitu. Masya Allah, pahala semua bu ya, pahala semua. Ibu-ibu ibadahnya kurang, tapi kalau meninggal dunia dapat ridho suami, maka ahli sorga. Sebenarnya mah Pak,
Kalau kita nggak egois, tugas rumah tangga itu tugas kita, Pak. Nyuci piring tugas suami. Emang di sini nyuci piring siapa? Dengerin nama lo, Karsono. Astagfirullahaladzim. Nyuci baju tugas suami, ngepel tugas suami, cari duit tugas suami, ngomong tugas suami, masak tugas suami, segala macam tugas suami. Ngejemur, nyetrika. Tuh, dengar ini. Tugas kita, Pak. Istri mah cuma dua tugas. Satu sholat, kedua bakti sama suami. Selain daripada itu, tugas suami, istri mah, perempuan mah cuma dua tugasnya. Satu sholat, dua bakti sama suami. Kalau beres sholat harus bakti sama suami. Kata suaminya, dek cuci piring, wajib istri bakti. Dek masak, wajib istri masak. Aku gua lagi Ustaz, lama tuh Ustaz. Iya itu tanda bakti, bukan kewajib. Awas kalau ngomong nyuci piring kewajiban istri, bukan. Baktinya suami istri kepada suami. Ibu ya hati-hati. Makanya awas, bapak-bapak, Pak, jadilah suami yang perkasa, jangan suami penakut. Di kampung saya banyak, Bu, suami takut istri banyak. Tapi di kampung saya, astagfirullahaladzim, siapa suami-suami yang takut istri? Musyrik loh. Dengerin nama lu nih, ada di sini, dengerin. Sama tetangga, gua bacok lu. Jadi sama istrinya merungkut. Suami mah, istri mah jangan ditakutin ya, Bu. Istri tidak perlu ditakutin, istri disayang, istri diman, istri dicukup, kasih duit, ajak jalan-jalan. Tuh tugas suami tuh. Seminggu sekali ajak ke mall, ke Mariana tuh. Iya di Karang ada Mariana tuh. Hah? Aku biarin sih, mulut saya baru gitu ngomongin, jangan sirik, jangan. Aja saya, Bu, maaf ya, dulu itu seminggu sekali ke mall. Tuh ada LC sekarang, Kampung City, dekat kampung saya. Tapi jangan masuk, lewat aja. Saya dulu sama istri saya seminggu sekali. Saya ajak istri saya, ayo mak ke mall, ayo pak, berangkat ke mall. Tuh, saya gandengan. Jamaah saya ngomong ketemu di mall, abah mesra, iyalah istri gua. Masa sama selingkuhan mesra sama istri enggak? Kan ada itu, ada sama selingkuhan sama mesra. Baca ngomongnya loh. Sama istri ngebentak, ada orangnya di sini. Angkatin gua itu, mampus lu, salah ngondang lu. Awas ya, gandeng istri kita Pak, ajak jalan. Saya nggak begitu. Jamaah saya ngomong hebat, Abah Ustaz, pegangin. Abah, kayaknya gamis itu bagus, Bang. Iya, abang yang kelihatan. Yuk, Bang, megangin. Dia mau isi tarik. Bang, lihat tas, iya kelihatan sama saya. Yuk, Bang, ayo, gampang. Gua lepas dari pegangan saya. Setiap dia mau ke baju, saya tarik. Mau ke terus sampai pulang lagi saya pegangin.
Karena kalau nggak dipegangin hancur kantong saya. Besok minggu besok mah ke mall lagi, malas. Kenapa? Jalan secara nggak pegel betis. Alhamdulillah. Nah ini makanya masya Allah ya. Nah ini belajar ibu ya, bakti ibu bapak juga jangan takut sama istri ya. Kadang kita mah kebalik sama orang tua, sama mertua nggak takut sama istri tak? Pak, istri kita, sama istri-istri kita ini mau sama kita Pak, karena kita udah gede, kita udah bisa usaha. Ingat siapa yang membesarkan bapak-bapak, ingat siapa yang melahirkan bapak-bapak, ibu bapaknya. Ingat ibu bapak lu tuh yang ngelahirin kita Pak. Kenapa kita tidak takut sama orang tua yang melahirkan, tetapi lebih takut kepada istri? Awas, kumis masih gede tiang sekolahan tuh, tapi takut ke istri. Cukur kumis lu tuh, malu-maluin doang. Istri mah nggak bisa ngutuk Pak. Yang bisa ngutuk itu ibu bapak kita. Ada sejarah Malin Kundang, gara-gara dia durhaka kepada orang tua, dia dikutuk jadi batu. Alqamah sahabat Nabi yang ahli ibadah, hampir saja dia mati dalam kekuburan gara-gara melalaikan permintaan seorang ibu. Nah ini Pak nih, dengerin Pak, jangan ngobrol, dengerin. Bikin emosi gua loh, dekat gua geledok loh. Kalian ibu-ibu gua kebantai, mau bapak gua bantai, mau diundang lagi los nggak los. Awas Pak, kadang kita mah ditelepon orang tua, emak kita nelpon, kita lagi di jalan ditelepon, ring. Assalamualaikum, salam. Apa Mak? Nak di mana Nak? Masih di jalan Mak. Nak nanti beres kalau udah nyampe ke kampung ke rumah ya Nak. Kenapa Mak? Kenteng Mak jatuh. Nanti si Mak sabar Mak, besok kenapa? Kayak gak ada waktu lagi. Beraninya ngebentak kepada emak. Giliran ditelepon istrinya, di mana Pak? Di jalan. Pulang? Iya. Cukur tulis kamu tuh. Tuan lihat suaminya kayak gitu tuh. Di luar gagah, di rumah Hello Kitty. Pakai pink loh. Tuan makanya. Kok kayak kesurupan Ustaz deh ya. Udah itu ngedengerin Ustaz kesurupan aja ya. Makanya Masya Allah, hormat suami Bu, jangan sampai galak sama suami Bu ya. Ibu-ibu bisa makan karena siapa? Ibu-ibu makan dari siapa? Saya tanya kau Pak, ibu-ibu bisa makan dari siapa? Ustaz, mana Ustaz di sini nih? Benerin ya akidahnya nih. Ibu-ibu makan dari Allah. Andaikan ibu-ibu makan dari suami, gimana nasib janda? Yang udah nggak punya suami, apakah dia nggak makan? Tetap makan. Nggak adil orang nih. Dari Allah asbabnya suami. Ini jamaah mekar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo lupa saya. Ingat di kampung sendiri Bu, kalau diundang Bang Mekar ngaji ke libur, sampai ngomong, saya berjanji akan membuat suami saya mubeng. Asik Bu ya, udah sadar Bu. Saya nggak ngelarang berbuat seperti apapun, tapi saya kasihan sama ibu-ibu. Selamatkan keluarga kita, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari kehancuran gara-gara sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Itu bikin rusak. Hati-hati ya. Nah, jaga silaturahim seperti ini. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Walaupun sedikit, bukan saya marah-marah, bukan saya nyinggung. Ini mah perlu jadi bahan renungan ibu-ibu semuanya, bahan renungan bapak-bapak semuanya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Belajar dari diri sendiri, ibda binafsik
baru setelah kita benarkan anak-anak kita. Anak kita sudah benarkan saudara-saudara kita. Begitu namanya dakwah kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kebaikan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.